Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan, ya sebenarnya tidak menjelaskan sih, saya ingin bercerita kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih saya mengamalkan ilmu ataupun doa ya. Mengamalkan ayat 1000 dinar ini. Jadi teman-teman semuanya, ayat 1000 dinar saya dapatkan melalui ijazah yang pertama kali dari kakek saya. Kakek saya ya termasuk, kalau dibilang ulama, termasuk ulama, ada yang bilang itu kiai juga. Kakek saya ada di Jawa Timur. Beliau mengamalkan ilmu itu, ayat 1000 dinar, untuk kesuksesan juga ya, dipakai untuk keberkahan dalam rezeki. Nah, setelah diwariskan ataupun diijazahkan kepada saya, ya saya amalkan betul-betul. Setiap hari saya baca, ada aturannya. Kemudian di samping saya mengamalkan ilmu, ya kok ilmu nih kan, ya di samping saya mengamalkan ayat 1000 dinar itu, saya juga harus melakukan yang sesuai, yaitu secara lahir juga disesuaikan. Usahanya apa ya harus disesuaikan. Nah, ini teman-teman semuanya, banyak yang salah kaprah bahwa ketika mengamalkan ayat 1000 dinar, banyak orang yang mengharapkan langsung ada rezeki datang langsung menumpuk seperti itu. Ada yang mengharapkan usahanya bisa laris, kaya mendadak. Bahkan ada yang cukup lucu, ya, sudah saya marahi murid saya ini. Ya, murid saya ini bilang ayat 1000 dinar dipakai untuk cari nomor togel. Ya ini apa namanya, salah, jangan ditiru. Ya, memang untuk ayat 1000 dinar, amalan tersebut jika dibaca, diamalkan secara istiqomah di dalam hati, itu bisa mendapatkan keberkahan di dalam rezeki kita. Wong ayat 1000 dinar itu juga kumpulan dari ayat-ayat di Al-Quran yang mana untuk keberkahan rezeki kita. Jika ada yang mengatakan ayat itu dibaca kemudian dia bisa kaya, nah itu salah besar. Harus ada yang namanya usaha, seperti yang saya katakan tadi, usaha lahir juga dilakukan. Pemilik toko misalkan, jika ada pemilik toko mengamalkan ayat 1000 dinar, mengharapkan tokonya laris, tapi dia males-malesan, buka tokonya ini tidak rutin, misalkan hari Senin dibuka, hari Selasa dibuka, Rabu males, nggak usah dibuka tokonya, hari Kamis dibuka, hari Jumat ditutup, minggu depannya lagi hari Senin dibuka, Selasanya buka, terus tutup lagi. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Harus ada keseimbangan antara usaha lahir dan usaha batin. Uang kuncinya cuma satu kok, ya saudaraku semuanya. Kunci melakukan ataupun mengamalkan suatu ilmu hanya perlu istiqomah saja. Istiqomah ya. Setiap hari baca 1000 kali, besoknya nggak dibaca, besoknya lagi dibaca 1000 kali, itu tidak akan baik. Nah, istiqomah yang saya maksudkan adalah satu hari dibaca 3 kali, besok 3 kali, besoknya lagi 3 kali, rutin sampai seterusnya. Itu yang namanya istiqomah. Nah, dengan begitu ya keberkahan bisa kita dapatkan. Nah, apakah dengan mengamalkan itu bisa berhasil, dijamin keberhasilannya? Ya, kalau menurut itu ya kayak ya kalau menurut saya, jika minta keberhasilan ada jaminannya, ya saya tidak bisa mengatakannya. Wong kita mengamalkan ayat 1000 dinar itu kita berdoa kita ya, setiap orang yang berbeda-beda, ada yang tulus, ada yang masih memikirkan sawahnya, ada yang memikirkan hutang saya gimana ini, kan setiap orang berbeda-beda. Apalagi kita mengamalkan doa.
Kalau untuk keberhasilannya ya memang tidak bisa dijanjikan, tidak ada jaminannya. Dan saya tahu juga bahwa kita ya, hidup di dunia ini sekarang ini, pada zaman ini, banyak yang memang tidak bisa seperti mbah-mbah kita dulu yang istiqomah, yang selalu khusyuk dalam berdoa. Nah, dengan begitu ya memang ilmu ini ya memang susah diamalkan kalau menurut saya. Istiqomahnya yang susah. Nah, kembali lagi ke cerita awal tadi, bahwa saya mengamalkan ini itu gimana sih, Ki? Ya, saya mengamalkan terus-terusan ya. Saya amalkan secara istiqomah ya, sehingga saya bisa menghadirkan sebuah sarana spiritual yang bisa digunakan sebagai sandingan untuk keberkahan rezeki, melariskan dagang, dan membuka aura yang positif di tempat usaha kita. Saya menggunakan azimah 1000 dinar ya. Azimah ayat 1000 dinar ini saya hadirkan untuk saudaraku semuanya yang memang tidak mempunyai waktu luang untuk mengamalkan ilmu tersebut ya. Yang namanya sarana, yang saya katakan ini, sarana itu adalah wasilah yang mempercepat hajat kita. Ibarat kita ini mau ke Surabaya, naik motor dengan naik pesawat, sama-sama sampai, tapi lebih cepat naik pesawatnya. Ya, sama ketika kita menggunakan sarana spiritual. Kita tidak menggunakan sarana spiritual juga bisa sampai, tapi waktunya juga lama. Kita menggunakan sarana spiritual berbentuk azimah ayat 1000 dinar, ya insya Allah lebih cepat untuk mendapatkan hajat yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan mengenai azimah ayat 1000 dinar, silakan hubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.